Kenapa koinnya mahal? Logikanya adalah kalau ternyata di situ wahananya sangat bagus, antriannya panjang terus, mainannya tidak ada di tempat lain, maka saya akan rela untuk ngantri dengan membayar lebih mahal. Ada banyak hal yang perlu Anda pahami tentang sebuah bentuk investasi, dan hari ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang apa dan bagaimana kripto ya. Konon kabarnya kripto itu cepat naik tapi cepat turun. Nah, kalau memang iya, kita perlu mengetahui apa saja faktor penyebabnya. Meski kripto dianggap masih syarat dengan spekulasi, beberapa mengatakan ada pendanaan dari East Ventures lantaran bergerak pada bisnis exchange kripto. Tapi ini sepertinya terlalu berat untuk dibahas di awal. Kita mending tanya nih faktanya seperti apa bersama dengan Mas Ryan Filbert yang hari ini dia punya style baru. Wah, biasanya bajunya gonta-ganti, tapi saya nggak mau fokus ke baju hari ini. Saya nggak mau fokus ke outfit of the day-nya beliau. Saya mau fokus ke potongan rambutnya. Iya, malam Ryan. Selamat malam Mas Arya, selamat malam smart listeners dimanapun Anda berada. Sehat Mas Ryan? Alhamdulillah sehat dong. Potong di mana itu? Nah, ini ya biasa. Kalau gesek-gesek di aspal nanti juga rontok. Oke, thank you Mas Ryan, waktunya masih di kantor ya ini ya? Iya, betul, siap. Oke, wah mohon maaf nih nyita waktu sejam ya sampai jam 7 malam nanti. Siap. Mas, konon kabarnya kripto itu cepat naik tapi cepat turun. Apa iya, Mas? Ya, sebenarnya memang terlihat seperti itu ya, karena kalau kita perhatikan kan yang namanya kripto ini baru berusia kurang lebih dari 2008 ke 2022, ini adalah 14 tahun usianya. Berarti sebuah industri yang paling muda lah boleh dibilang di dalam yang mungkin kita bisa jadikan sektor investasi lah boleh dibilang. Bagi sebagian orang kan mengatakan seperti itu dan sebagian mengatakan ini bukan investasi gitu ya. Jadi dalam 14 tahun ini tentunya akan banyak belajar lah. Beda dengan industri-industri yang sudah mapan lah. Misalnya seperti pasar modal. Pasar modal itu kan sudah dari tahun kapan ya, bahkan zamannya 1890 saja Standard & Poor 500 itu sudah ada gitu ya. Dow Jones Industrial Average, DJIA pun sudah ada indeksnya di saat tahun itu gitu. Sedangkan kripto ini kan baru. Sehingga sesuatu yang baru ini pasti akan memiliki fluktuasi yang tinggi. Kenapa? Karena dari jumlah penggunanya gitu ya, itu kan juga masih tidak lebih banyak gitu. Jadi pastinya dari sudut pandang itu memiliki gampang naik dan gampang turunnya bisa terlihat dari sudut pandang itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya perspektifnya berbeda-beda antara ini investasi atau bukan, itu lebih kemana di era sekarang ini Mas Ryan? Ya, karena kalau dari dasarnya yang namanya kripto itu harusnya kita lihat dari teknologi blockchain ya. Blockchain ini kan sebenarnya hanya model penyimpanan data. Di mana penyimpanan data itu tadinya adalah terpusat, makanya ada namanya data center gitu ya. Nah, ini ada namanya terdesentralisasi di mana siapapun boleh simpan datanya. Berarti kan boleh dibilang secara logika kalau yang tadinya data center adanya suatu kerahasiaan karena dijaga di satu tempat, kalau ini semua data dibagi berarti kan boleh dibilang tidak ada rahasia lagi. Nah, ini nih sebenarnya sudut pandang awalnya dari kripto itu adalah blockchain itu sendiri. Tapi yang paling populer dalam mengutilisasi, dalam mengeksplor, dalam menggunakan blockchain itu adalah cryptocurrency yang mana awalnya meledak akibat Bitcoin. Makanya inilah karena ada nilai ekonominya lah, makanya orang anggap ini sebagai investasi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini, Mas Ryan ini kan usianya masih terbilang sangat muda ya, 14 tahun. Berarti kan mau dia naik atau mau dia turun, itu sebenarnya masih berprospek kan ya Mas Ryan? Benar nggak sih seperti itu Mas Ryan? Sehingga masih banyak ketertarikan orang untuk terlibat atau in charge di cryptocurrency ini. Ya, kalau kita melek matanya 1 tahun gitu ya, evolusi dan revolusi di dalam dunia kripto dan blockchain ini jauh sekali. Jadi boleh dibilang kalau kita nggak keep in touch day by day, itu begitu tahun depan nanti ngomonginnya bisa, apa maksudnya ya? Saya kok bingung gitu. Karena memang gini, karena ini teknologinya dikembangkan rame-rame, karena terdesentralisasi, siapapun bisa join dan mayoritas juga datanya dibagikan dan juga membagikan secara source code, siapapun boleh melihat, membuat semua orang itu ngeroyok untuk belajar.
Mirip seperti model open source seperti itu. Nah, sehingga perkembangannya itu tidak berbentuk linear tapi berbentuk eksponensial kayak roket gitu loh. Jadi ya inilah yang menyebabkan kenapa perkembangannya cepat, dan karena sesuatu yang berkembang dengan cepat, orang dari minat berubah menjadi tidak minat, dari tidak minat berubah menjadi minat juga sangat tinggi. Nah, inilah yang juga menyebabkan ada hubungannya dengan investasinya juga seperti itu kira-kira. Oke, berarti sepakat memang sekarang kripto adalah bagian dari investasi juga ya, walaupun dulunya tidak sedemikian rupa ya Mas Wayan ya. Baik. Mas, kalau kita melihat judulnya kripto cepat naik tapi cepat turun, apa faktornya? Apakah memang ini dipengaruhi juga seperti kebanyakan instrumen investasi lainnya, ada news perang misalnya Rusia dan juga Ukraina, ada news yang lain-lainnya, kemudian The Fed menggelontorkan bantuan bla 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 segala macamnya, berpengaruh ke arah situ nggak kira-kira terhadap naik turunnya harga kripto, Mas Wayan? Kenapa menjadi sangat cepat? Itu karena adalah satu dunia menggunakan bahasa yang sama. Contoh begini, saya bilang, emang ada dunia yang tidak menggunakan bahasa yang sama. Contoh begini, kalau misalnya bursa Amerika itu mengalami penurunan yang tajam sekalipun, apakah langsung terdampak dengan bursa Indonesia? Harusnya terdampak. Kita kok turun dalam takut kan gitu ya. Tapi kan karena ada masalah waktu, di sana buka, di sini tutup gitu ya, dan ternyata di sana menggunakan dolar, di sini menggunakan rupiah, di sana ada perusahaan A, di sini ada perusahaan B, ya secara otomatis kan akan dampaknya akan kecil, tidak bisa secara langsung. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai Bitcoin, Bitcoin ini kan menggunakan bahasa yang sama, Bitcoin, yaitu Bitcoin gitu loh. Dan ini satu dunia melihat dengan cara memandang yang sama, karena datanya itu cuma satu, yaitu tujuh aja. Ya secara otomatis kan dampaknya begitu ada sesuatu yang negatif, ya responnya kan sedunia akan merespon pendapat negatif, ketakutan yang sama dalam satu kejadian kan. Berarti sebetulnya pengaruh dari news ini kuat juga ya Mas Rene terhadap naik turunnya instrumen investasi. Jawabannya adalah karena pengaruh dari teknologi yang digunakan. Lebih ke teknologi. Yes, karena yang namanya kripto dan blockchain ini lahir dari dalam era teknologi, di mana teknologi itu menggunakan eranya adalah internet itu sendiri, ya secara otomatis ini kan akan cepat gitu ya. Kalau kita misalnya model zaman dulu, misalnya saya belajar dari zamannya untuk saham itu sifatnya masih dalam bentuk telepon, nunggunya menggunakan merpati pos gitu ya kan, zaman-zaman dulu kan kayak gitu. Nah itu kan informasi berita kalah perang aja mungkin baru nyampe 3 hari dong ke telinga kita dong. Ya berarti kan secara otomatis akan lama respon pasarnya. Lah kalau ini kan berita menang perang, kalah perang, terjadi kebobolan segala macam kan dalam sekejap telek gitu. Bahkan berita mainstream belum mengumumkan, berita-berita yang di bawah grassroots yang nggak jelas itu yang kadang-kadang antara hoax dan tidak itu sudah lebih dulu mengumumkan kan. Berarti kan ketakutan dan apresiasinya menjadi jauh lebih cepat. Karena apa tuh? Karena era internet hari ini kan. Berarti sebenarnya efeknya juga berpengaruh terhadap instrumen investasi lainnya ya, seperti emas, properti, dan juga masih banyak lain yang pernah kita bahas ya Mas Ren ya? Nggak bisa secepat itu. Loh karena kalau properti di mana? Di Banyuwangi, di Jakarta. Berarti kalau penurunan properti di Banyuwangi, apakah akan menurunkan harga properti di Jakarta secara langsung? Belum tentu. Kan barangnya beda. Begitu bicara mengenai emas mana dulu nih? Emas dunia atau emas antam? Emas antam mau beda loh. Kan begitu kan? Karena walaupun emas tidak emas yang sama banget sebenarnya, itu karena emas ya emas, tapi emas antam atau emas UBS kan beda lah gitu. Nah, jadi karena itulah kan tidak bisa terjadi sesuatu dengan cepat seperti yang dimaksud seperti Bitcoin ini. Kalau Bitcoin cuma satu ya Bitcoin gitu loh. Oke, pertanyaan pancingan yang bagus ya rupanya menjawab semuanya ya. Udah selesai dong, kita pulang. Belum. Masih 3 sesi. Emang kenapa udah gatel-gatel habis potong rambut? Kita break dulu ya. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Smarters, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Terima kasih Smarters, Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight. Ada saya Daryl Adam dan juga ada Mas Ryan Gilbert yang hari ini punya stylenya keren banget. Ini malah seger lah tampilannya. By the way, outfit of the day-nya apa nih hari ini? Ini, Captain Marvel. Kenapa, sorry? Captain Marvel. Okay. Saya nggak nyinggung butik ya, tapi emang udah indikasinya karena sana kuat. Paling bisa. Okay. Mas, saya baca informasi sedikit ya. Ini mayoritas kripto utama terpantau menguat di perdagangan hari ini. Pasar kripto masih melewati periode yang bergelombang di pekan ini, dan dari Coin Market Cap jam 9 pagi tadi Bitcoin menguat, kemudian juga Ethereum melaju, dan koin digital alternatif koin Cardano
melesat tinggi. Nah, ini kita coba melihat dari beberapa penyebabnya. Karena kan tema kita ini kripto cepat naik tapi cepat turun, apa faktornya? Dari apa yang saya sampaikan sedikit tadi dari informasi news, apa kira-kira prediksi dari Mas Ryan Filbert? Wih, ini udah kayak analisa pasar gitu. Tapi begini ya, kalau kita perhatikan sebenarnya tema yang menarik adalah ada koin yang mengalami penurunan 99,9% dari tanggal 9 kemarin. Ya. Dan juga kalau kita perhatikan sebenarnya kenaikan daripada Bitcoin pada saat ini juga merespon daripada penurunan yang sudah cukup dalam sejak awal dari bulan Mei. Nah, jadi sebenarnya kalau saya melihat posisi pada saat ini sebenarnya Bitcoin ini secara harian yang mungkin benar mengalami kenaikan, namun dalam kondisi bulanan ini masih terlihat cenderung mengalami pelemahan. Nah, hal ini juga diakibatkan oleh banyak hal, Mas Daryl. Yang pertama, beberapa kali di tahun 2021, di tahun 2022 ini banyak sekali event kerugian dari kripto ini. Satu, kerugian akibat adanya celah keamanan, ya, jadi security breach, sehingga menyebabkan orang-orang kehilangan koinnya. Betul. Jadi misalnya yang saya ingat itulah Pancake Bunny, lalu juga ada juga dari yang cukup terkenal itu adalah Axie Infinity, itu Axie tokennya itu juga terkena ada security breach pada Ronin networknya. Nah, lalu juga yang terakhir yang paling menarik adalah yang kejadian dalam 6 hari terakhir ini adalah stable coin UST, Terra USD dan juga DAI itu juga mengalami penurunan yang tadinya dia harusnya koin yang stabil, always harus $1, dia mengalami penurunan. Nah, yang menarik adalah ternyata bukan terjadi kelemahan secara security-nya, tapi terjadi kelemahan terhadap sistem perhitungan dan mekanisme tokenomics-nya. Jadi kan kalau ekonomi kan sebutkan adalah karena keuangan. Kalau token itu disebut dengan tokenomics gitu loh, perekonomian dalam pengaturan pada tokennya, tokenization-nya. Nah, hal ini yang menyebabkan orang juga dalam beberapa hari terakhir ini mungkin agak shock dan takut gitu ya. Wah, saya kayaknya nggak bisa ya melihat ini dari 2021 udah banyak sekali event-event yang menghilangkan uang dalam koin dalam jumlah besar. Begitu bulan Mei ada bukan hanya security breach tapi kelemahan dalam sistem tokenomics-nya, wah saya malah jadi takut. Jadi tema besarnya itu adalah worry dari sudut pandang dunia cryptocurrency itu sendiri. Oke, jadi lebih ke worry-nya dari sudut pandang cryptocurrency sendiri. Nah, kalau misalnya ini kan banyak juga nih Mas Ryan yang menyampaikan katanya pencurian kripto juga makin marak, kemudian juga investor juga harap-harap cemas tentang hal ini. Menjanjikan nggak kira-kira untuk dilanjutkan? Ini kita belum bicara masalah lepas naik dan juga turun ya, Mas Ryan? Iya, kalau saya bilang begini ya, kripto ini kan datangnya dari era digital. Jadi kalau buat yang gaptek lebih baik belajar dulu untuk jangan gaptek. Bukan tiba-tiba ikut-ikutan pergi ke kripto, karena akan menjadi double lompatan, double step gitu loh untuk mempelajari dunia digitalnya masih gaptek. Di mana ketika kita berada di kripto, segala jenis data itu dipegang sama kita sendiri loh. Setuju. Saya gini, kalau saya kehilangan data, misalnya saya kehilangan uang di bank, saya kan akan bilang, bang kok kamu bisa ada kehilangan, coba tolong kamu liatin dong. Kalau di dalam dunia kripto, begitu hilang udah tanggung jawab sendiri, udah mungkin ada kemungkinan banknya gitu. Loh Pak, bukannya tadi ada yang namanya security breach? Ya oke lah, itu kita mikirkan dulu gini ya. Tapi dalam satu kejadian, dunia kripto itu adalah semua aset yang kita miliki di sini, ini adalah kita punya tanggung jawab dan juga ada di kita barangnya. Sehingga kalau kita misalnya tidak terlalu ngerti gitu, misalnya saya bilang, Mas Daryl, tolong dong Mas Daryl kan tadi baru bikin wallet ya, dompet Bitcoin. Nah, dompet Bitcoin itu ada 2, yaitu adalah public key yang dibagikan sama yang private key-nya. Private key-nya saya simpenin Mas Daryl. Begitu dikasih itu Bitcoin udah hilang Mas Daryl. Udah hilang. PIN-nya sama aja ya. Sebenarnya. Itu udah kayak ngasih data nama ibu kandung, foto wajah, tanda tangan, kartu PIN, sidik jari, ditambah sekalian buku tabungannya dah gitu. Ambil udah gitu. Nah, ongkos potong rambut. Rambut dibahas lagi. Orang kita bilang gesek ke aspal, nggak percaya. Oke, lanjut. Jadi semua kenapa segampang itu loh? Karena private key yang dikasih. Oke. Kok cuma sesederhana itu? Yes, sederhana, tapi karena panjang itu sebenarnya kalau kita tidak pernah dikasih tahu, tidak hampir dikatakan mustahil untuk bisa diretas.
Gitu. Jadi kalau kita misalnya asal klik saja di layar kita tiba-tiba koneksikan Kak, saya punya wallet, saya klik, oh ternyata itu adalah bukan yang resmi gitu ya. Itu bohongan. Diklik ya udah bablas, hilang sudah. Uangnya hilang, koinnya hilang. Gitu. Jadi kalau misalnya gaptek mesti belajar dulu jangan gaptek. Oke. Gitu kira-kira. Ada buku nggak kira-kira yang bisa memaksimalkan ilmu itu? Begini dong, jadi kita kalau jualan kan smooth, bagus gitu. Ini masuknya juga enak gitu loh, karena komennya udah pas gitu. Ya, jadi saya punya buku ke-21, judul bukunya royalti ya, 5% ya? Jangan dong, itu royalti 10%, karena PPh 20% habis kita, gimana sih? Iya, betul. Jadi buku saya yang ke-21 yang baru saja meluncur di pasaran di bulan Maret kemarin, judulnya Strategi Trading dan Investasi pada Cryptocurrency. Kita bukan melulu bicara mengenai harga murah dibeli, harga mahal dijual, dan bagaimana cara melihat murah dan mahal. Kita tidak bahas itu. Ya. Tapi kita berbicara mengenai hal fundamental apa yang mendasari sehingga menjadikan alasan bahwa ini mau diinvestasikan. Kalau ternyata apa yang kita sampaikan dianggap enggak, ini bukan suatu hal yang menjanjikan untuk diinvestasikan, berarti Anda jangan investasi di kripto, tapi lumayan Anda jadi mengerti apa itu kripto dan blockchain dari membaca buku ini. Oke, singgung sedikit tentang buku dan tema besar kita hari ini, Mas Ryan. Apakah di buku juga dibahas tentang harga cepat naik dan juga cepat turun dan faktor-faktor penyebabnya, Mas Ryan? Betul. Jadi di dalam buku itu kita bilang bahwa kripto itu setiap tahun pasti ada juara barunya. Ya. Tapi menurut saya kalau ini dipilih untuk kita jadikan suatu kendaraan investasi, itu juga bukan suatu hal yang wise. Kenapa? Karena baru teruji sebentar, maka sudah kita anggap ini sebagai pilihan pendamping hidup. Harusnya kan diuji lama dong baru dijadikan pendamping hidup. Nah, bagaimana cara mengujinya itu juga kita bahas di buku. Oke, jadi intinya beli bukunya gitu ya? Iya dong. Oke, Mas, tipis-tipis 2 menit sebelum kita break. Apa kira-kira faktornya yang mungkin menjadi satu faktor utama dan bagian bentuk edukasi kita malam hari ini kepada Sobat Investors yang mungkin masih basic ya, masih dasar banget mengenal tentang kripto. Kalau dia cepat naik dan dia cepat turun, apa sih penyebab utamanya? Mungkin maksimalnya nanti kita bahas di sesi berikutnya, tapi kasih kita gambaran di sesi ini. Tadi kita bicara mengenai karena ini adalah dunia teknologi, berlangsung 24 jam, semua melihat pada instrumen yang sama. Lalu yang kedua, tadi kita bicara mengenai news. Gitu. Yang ketiga itu adalah sebenarnya yang harus kita perhatikan bisa cepat naik dan bisa cepat turun adalah siapa pembuatnya. Oke. Karena siapa dan konsep apa yang ditampilkan. Karena ini sebenarnya kayak orang ini lagi minta melamar, kita dikasih kayak perusahaan startup, gimana kita mesti invest. Jadi sebenarnya kita harus melihat nih siapa sih developernya. Sehingga kalau developer yang bagus, ini bisa cepat naik. Kenapa? Karena developernya bagus, konsepnya bagus, penggunanya bagus, komunitasnya bagus, iya cepat naik beneran. Tapi kalau developernya jelek, jelas secara sistemnya nggak bagus, naik sebentar, hancurnya cepat. Ya seperti beberapa kejadian token-token yang ada di Indonesia yang diluncurkan oleh artis-artis itu kan hari ini, mohon maaf gitu ya. Apakah jelek? Enggak, kita nggak jawab jelek ya, tapi mari kita lihat kejelasannya dulu deh, seperti itu. Ya, kita bicara fakta juga gitu ya, yang terlihat di publik itu seperti itu, bahkan mereka juga para pelaku mengakui hal itu gitu ya, Mas Ryan ya. Oke, kita break sebentar ya, tanggung, tinggal semenit, nanti kita maksimalkan karena ada beberapa poin penting, nanti mungkin lebih dalam lagi tentang teknologi, apa penyebabnya, kemudian juga news bagaimana, dan siapa pembuatnya dengan konsepnya seperti apa. Lebih dalam lagi Mas Ryan ya. Anda jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Nah, Mas Ryan, perlahan tapi pasti kita mulai agar lebih spesifik lagi. Tadi untuk teknologi sudah ya, karena ya mau nggak mau ini sudah erat hubungannya dengan kemajuan teknologi, era digital dan segala macamnya. Tapi untuk siapa pembuatnya, Mas? Ini apa pengaruhnya tentang harga cepat naik tapi juga cepat turun, Mas? Ya, jadi gini, kalau kita mengenal yang namanya dunia kripto ya, kita bayangkan kalau kita bicara seperti Bitcoin, Ethereum, itu anggap kita bayangkan seperti koin. Kita anggap ini adalah koin yang sifatnya bentuknya imajinatif lah. Pokoknya bentuk koin kita pasti pahami. Tapi di zaman kita kecil ataupun pada hari ini, kita pasti pernah main ke satu tempat yang ketika kita mau main di mesinnya, kita bilang, beli koin dulu. Iya. Pasti pernah dong ya. Oke. Sekarang, kenapa kita mau beli koin? Jawabannya adalah karena kita tertarik untuk bermain di tempat tersebut. Yes. Oke, jadi sekarang kita akan breakdown ya. Satu adalah koin yang harus kita beli karena alasannya koin itu menjadi cara kita untuk berinteraksi dengan mesin-mesin yang ada di dalam tempat tersebut. Mesin-mesin yang di dalam tempat tersebut dalam bahasa hari ini saya sebut sebagai ekosistem. Yeah. Jadi di ekosistem itu ada wahana.
Sehingga dengan adanya wahana itulah membuat saya tertarik untuk membeli koin. Berarti ada nggak si creator atas pembuat wahana tersebut? Pasti ada dong. Ya kalau nggak ada wahananya dan nggak ada kreatornya kan berarti tidak mungkin. Nah, yang terbalik pada hari ini dengan euforianya orang bicara mengenai wah kripto nih dibeli gitu ya, bisa ikut-ikutan beli. Mereka fokus kepada membeli koin tanpa mereka sadar wahananya itu apa. Kan aneh dong. Kok saya sudah punya koin nih. Sekarang bayangkan kita berdua Mas Dara tiba-tiba kita udah punya koin ya. Kita bingung loh, itu ini koin digunakan apa? Gak ada gunanya. Atau menjadi sesuatu yang sangat umum ya koinnya digunakan apa ya nggak usah buat apa ya buat koleksi saja. Ya sudah, kalau sudah buat koleksi berarti yang kita lihat adalah koinnya bagus. Ternyata koinnya ini diukir dengan sangat indah. Lah kan begitu ya jadinya ya. Jadi berbeda sudut pandangnya dengan ngumpulin koin dengan kenapa membeli koin? Karena ada sesuatu nilai guna di belakangnya membuat kepuasan buat diri kita. Ya kan kenapa kita sampai pergi ke sebuah tempat untuk main gitu ya? Itu kan karena kita punya kepuasan dong. Oh mainannya seru, mainannya baru, di tempat lain nggak ada, kan akan seperti itu. Nah, jadi ada hubungan dengan si pembuat ekosistem dan yang melakukan transaksi. Jadi transaksi apa? Loh, koin ini bisa dimasukkan ke dalam satu tempat, habis itu bisa terpakai, lalu habis itu koin ini bisa dibeli gitu. Itu kan berarti ada suatu sistem penjualan koin itu sendiri dong. Yang namanya cryptocurrency dan blockchain itu sebenarnya ya modelnya seperti itu. Jadi tidak bisa hanya euforia dengan koinnya saja. Kita salah nih melihat sesuatu yang ada di depan ini dengan tiba-tiba ngelihat koinnya mahal. Kenapa koinnya mahal? Logikanya adalah kalau ternyata di situ wahananya sangat bagus, antriannya panjang terus, mainannya tidak ada di tempat lain, maka saya akan rela untuk ngantri dengan membayar lebih mahal. Saya juga rela akan membayar tiket masuk lebih mahal agar saya bisa main di tempat tersebut. Harga naik tuh tanpa disadarin tuh. Bener nggak? Nah sekarang di sana bangunannya baru mulai dibangun. Saya bilang, oh iya nanti itu akan dibangun, bagus sekali. Tapi kapan nggak tahu nanti, pokoknya kamu beli saja koinnya dulu. Lah kan kok jadi inden koinnya. Terus kita bisa bilang ini harganya akan naik. Seiring dengan apa? Seiring dengan bangunan itu selesai dibangun. Loh, ya kalau gitu kamu bangun dulu saja nanti baru saya beli. Harusnya logikanya begitu kan? Nah ini terjadinya justru terbalik. Justru di belakang setelah punya koin banyak butuh duit. Koinnya udah diinden banyak-banyak butuh duit. Ya karena butuh duit dan ternyata tidak kunjung dibangun, ya akhirnya kan kita semua kan ikutan jualan koin dong. Apa yang terjadi kalau begitu banyaknya penawaran di pasar terhadap harga? Harganya turun, udah pasti dong. Iya, itulah kira-kira kenapa menyebabkan dinamika harga koin naik dan turun tidak jelas ya. Semakin nggak jelas karena tidak ada utilisasi selanjutnya. Oke, Mas, tapi kalau secara konsep apakah semua maker ini sama, Mas? Developer gitu ya. Developer ya bilangnya? Ya, developer ataupun sebagai yang membuat pembuat ekosistem ini sendiri gitu ya, atau pembuatan dari si tempat-tempat bermain itu yang dimaksud ya. Iya, analoginya begitu ya. Yang benar itu adalah membuat tempat bermain dulu dengan baik. Lalu setelah demand-nya terasa tinggi karena orang ngerasa kayaknya keren banget ya. Ya udah deh kalau gitu kita akan membuat network-nya, kita akan membuat metode transfernya sendiri, kita akan membuat koinnya sendiri. Itu jauh lebih masuk akal dibandingkan tiba-tiba kita mau bikin koinnya dulu tapi barang untuk yang menggunakan koin tersebut tidak ada. Itu jauh lebih resiko buat kita, bukan buat dia. Waktu kita beli koin kan kita kasih duit kita ke dia. Iya, betul. Iya dong. Ya, ketika kita kasih duit ke dia kan sebenarnya kita seperti sedang mendanai proyek dia karena proyek dia ada duit untuk dibangun kan. Itu sama aja kayak tanah belum jadi, di DP sama developer belum, tapi udah dijual, dikafling-kaflingin. Iya. Sama aja konsepnya seperti itu jadinya. Oke, baik. Ini saya mau langsung ke WhatsApp dulu ya. Yang tadi sudah masuk, sudah ada, mana tadi ada Pak Sukir. Ya. Kalau Pak Sukir bilang begini katanya, saya agak bingung untuk bisa membahas tentang masalah kripto ini, Mas Ryan. Dan bagaimanakah sebetulnya edukasi yang pas? Apakah memang harus betul-betul mengetahuinya? Bahkan tadi Mas Ryan di awal mengatakan ini usianya masih terbilang sangat muda. Nah, bagaimana dengan edukasi yang mumpuni tentang cryptocurrency ini dan juga instrumen-instrumen lainnya? Ya, bisa kita bawa dari banyak angle. Angle pertama tadi tempat amusement park dengan koinnya. Itu angle pertama. Angle kedua mungkin kita bisa bawa dari Bitcoin.
Ya, Bitcoin itu kan lahir di tahun 2008, di mana tahun 2008 itu adalah kejatuhan dari sistem perekonomian ya yang kita kenal pada hari ini lah, dengan pasar modal jatuh, terjadi krisis dan juga ada subprime mortgage dari Amerika dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akibat ketidakpuasan dengan adanya pengaturan-pengaturan yang begitu semena-mena secara quote-unquote kan, kita tidak bisa interrupt kalau misalnya negara sudah memutuskan apapun ya. Sehingga otomatis kan kita bisa kehilangan uang kita dalam sekejap akibat keputusan negara. Dan kita akhirnya dengan situ kita bilang saya tidak lagi bisa menaruh kepercayaan ini dengan yang namanya bank sentral. Kita bisa ngomong seperti itu tahun 2008 tuh. Nah, beberapa orang yang menganggap itu adalah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia membuatlah sebuah Bitcoin. Di mana Bitcoin itu menjadi suatu alat transaksi pembayaran yang mana tidak perlu adanya saksi. Tidak perlu adanya pihak intermediary. Bukan saksi harus ada, tapi intermediary, pihak tengah. Nah, dibuatlah Bitcoin. Sehingga Mas Daryl bisa langsung ketemu dengan Ryan, Ryan bisa bertemu dengan Mas Daryl tanpa perlu bertemu secara fisik, tapi transaksinya itu sah. Nah, jadi angle-nya kan tiba-tiba jauh banget ya dari yang mana amusement park yang tadi saya ceritakan ya. Tiba-tiba saya bawa ada sebuah metode transaksi yang mana terjadi di dunia digital, bisa berlangsung antara Ryan dan Mas Daryl tanpa perlu ketemu, dan transaksi ini nirsangkal, tidak bisa disangkal. Lah, Bitcoin itu sendiri. Dan Bitcoin mengambil konsep seperti emas dengan jumlahnya adalah 21 juta Bitcoin yang akan habis tertambang kurang lebih sekitar 113 tahun sejak tahun 2008. Nah, jadi angle-nya langsung berubah nih, switching sekali. Nah, jadi kalau ditanyakan gitu tadi, Mas, saya mesti memulai dari mana nih untuk bisa memahami dan mengerti Bitcoin, mengerti cryptocurrency? Mau mulai dari yang saya tadi cerita dari amusement park. Kalau ini minta dilanjut, saya bisa ceritakan dengan studi kasusnya lebih lanjut. Atau mau dimulai dengan Bitcoin, dengan seperti mau menggantikan emas. Karena kan kita di 2008 mengatakan, oke, uang kertasnya tidak bisa lagi saya percaya. Lebih top lagi kalau saya pakai seperti seperti emas zaman dulu ya. Nah, itu Bitcoin. Nah, jadi mau diambil dari angle yang mana nih? Mau Anda angle yang lain masih ada juga gitu. Nah, kita tapi mulai dari belajar yang manapun, nanti kita akan belajar semuanya. Menarik kan? Startingnya from zero juga ya di saat kita mulai belajar hari ini berarti ya, sama ya konsepnya ya? Betul. Contoh gini, kalau kita bicara mengenai Bitcoin, Pak, Mas Ryan, kenapa Bitcoin itu menjadi sesuatu yang tidak bisa disangkal dan tidak perlu perantara? Contoh begini, kalau saya lagi transfer uang ke Mas Daryl, ternyata saya udah bilang transfer, saya udah kasih struknya, Mas Daryl bilang saya belum terima tuh. Apa yang terjadi antara kita berdua? Saya akan menghubungi bank, Mas Daryl akan menghubungi bank Mas Daryl, benar nggak? Iya. Berarti kan keputusan itu sebenarnya bukan ada di Ryan, bukan keputusan di Mas Daryl, tapi keputusannya ada di bank kan? Itulah perantara. Ini dalam dunia kripto seperti Bitcoin itu tidak perlu lagi yang namanya hubungi bank. Kenapa? Karena ketika saya kasih nomor transaksinya, semua manusia di planet bumi ini bisa menjadi saksi bahwa uang itu sekarang ada di Mas Daryl atau di Ryan. Sama kayak kita ngecek nomor resi pengiriman itu loh. Iya. Nah, itu tidak ada di dalam dunia keuangan yang kita gunakan pada bank sentral, bank apapun loh. Misalnya kan kalau kita ada proses clearing nih, kita menggunakan RTGS. RTGS kan tidak langsung serta-merta nyampe kan? Iya. Logikanya, kalau yang namanya nomor resi pengiriman saja, bisa kita lihat dalam masa shipping pengantaran menuju tempat delivery, tempat delivery menuju ke tempat penampungan ke delivery kedua, baru dikirimkan ke klien. Itu ada tiringnya kan? Ada historicalnya progress kan? Ini ketahuan sering belanja online nih. Oh, enggak. Mungkin sebagai developer juga bisa jadi kan? Ngeles aja. Ngeles tipis lah ya. Nah, logikanya, kenapa dalam transaksi RTGS nggak bisa kayak begitu? RTGS, Ryan sudah transfer ada pada bank menuju ke perantara menuju ke Bank Indonesia pindah ke perantara kedua pergi ke banknya Mas Daryl sampai ke rekening Mas Daryl. Kok saya nggak bisa lihat historicalnya? Nah, itu Bitcoin mau menyelesaikan solusi yang tidak ada itu dalam sistem perbankan. Oke, jadi langsung dan semua bisa tahu gitu ya. Betul. Dan siapapun kalau dikasih code-nya itu bisa melihat menjadi saksinya. Iya. Oke, baik. Kita balik dulu ya Mas Ryan ya. Sian terlalu ngegas. Udah siapin minum belum? Nah, udah siap. Yang nemenin minum ya. Oke, kita balik dulu. Nanti ketemu lagi di sesi terakhir. Kita bersama. Sudah ada Ibu Alia. Kalau Ibu atau Mbak Alia bilang begini,
Untuk mengerti tentang cryptocurrency memang agak sedikit sulit ya Mas ya, apalagi bagi kita orang-orang yang investasinya itu so-so atau biasa-biasa aja, seperti lebih prefer ke properti, kemudian juga prefer ke emas perhiasan, dan juga instrumen-instrumen lainnya seperti deposito dan juga tabungan. Nah, bagaimana membuka mindset agar cryptocurrency ini bukan lagi terkesan satu hal yang mahal dan berharga, tetapi bisa disamaratakan dengan investasi dan instrumen lainnya. Iya, jangan-jangan nanti ya di dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, dan mungkin nggak akan lama ya menurut saya. Tiba-tiba nanti kalau kita mau browsing ke satu tempat, kita diminta untuk membuat sebuah dompet penyimpanan data. Nanti dompet penyimpanan data itu kita diminta untuk memasukkan sebuah data, lalu kita harus simpan ya. Kalau tidak, maka setiap kali kita mau browsing, kita pasti akan diminta untuk mencolokkan lah, mengkonekkan dompet kita. Itu tanpa sadar kalau hari itu sudah terjadi, maka browser tersebut, tempat kita browsing tersebut itu sudah menggunakan teknologi blockchain. Jadi jelmaan dari kripto ini sebenarnya bukan hanya menjadi cryptocurrency, tapi bisa menjadi kripto aset. Di mana aset itu adalah data kita adalah aset sebenarnya kan. Ya, coba aja kalau misalnya ada yang tahu dengan jelas alamat rumah, lalu aset Anda berapa yang di rumah, ya mungkin akan banyak sekali maling yang datang mau coba ngetes rumah kita dibobol seperti apa gitu kan. Nah, jadi bagaimana cara yang paling mudah, dan ini bukan suatu hal yang mahal gitu ya, akan lebih baik kita belajar sambil jalan. Misalnya pada hari ini gimana ya, kok saya pengen coba tahu yang namanya Bitcoin itu bisa dibeli dengan nilai berapa sih? Oh, cuma dengan nilai 50.000. Oh, murah juga ya. Kalau gitu gimana ya, kalau mumpung hari ini lagi jatuh, gimana kalau saya pengen tahu cara untuk beli Bitcoin di mana sih? Nah, bukan masalahnya nanti Bitcoinnya dan nanti naiknya, tapi mencoba jadi, oh Bitcoin tuh kayak gini. Terus yang namanya dompet untuk simpan Bitcoin tuh kayak apa ya? Oh, dompet tuh kayak gini gitu. Oh, apa bedanya dompet ini dengan tempat changernya, ada namanya exchange ya? Apa bedanya? Oh, ternyata kalau dompet itu terlepas dari exchange manapun, seperti ada dompet di dalam saku saya. Kalau exchange itu seperti money changer. Saya datang dulu ke money changer, saya tukarkan barang yang saya mau untuk saya tukar menjadi kurs yang saya inginkan. Nah, jadi memang mesti mencoba agar kita itu tidak menjadi orang yang penuh dengan membayangi. Di mana ini barangnya tidak ada, kita tidak akan pernah bisa pegang, dan ini perkembangannya cepat, akan membuat kita tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah bisa sampai pada satu pemahaman tertentu, percaya saya. Tapi kalau nanti di suatu saat tiba-tiba, misalnya gini, saya beli sebuah baju mahal. Si penjualnya bilang gini, Mas Ryan kalau misalnya beli di sini, itu kalau mau ngecek keasliannya, ini mesti kita transfer nih ownership-nya, kepemilikan atas keaslian barang ini pada dompet Mas Ryan. Mas Ryan sudah punya dompet untuk NFT kah? Belum ada. Oh, bikin dulu. Itu sebenarnya Anda sudah berada di dalam dunia blockchain itu tanpa sadar. Bisa sampai sejauh itu loh. Dan tiba-tiba bisa jadi juga kalau ternyata kita mau voting pemilihan presiden ataupun kepala daerah gitu, kita ternyata harus membuat sebuah dompet, di mana dompet itu harus dihadirkan pada saat kita melakukan voting. Dan votingnya itu bisa dilakukan dimanapun gitu, karena mewakili suara kita dan jelas tidak bisa disangkal. Itu sebenarnya juga jangan-jangan menggunakan blockchain. Bisa sampai sejauh itu, jika bukan bicara mengenai cryptocurrency naik turun. Yes, betul. Tapi kenapa bisa naik dan turun? Itu tadi kita sudah bahas di sesi kedua. Tapi utilisasinya itu bisa selebar dan seluas itu. By the way, untuk yang terakhir statement tadi, udah coba diusulkan ke KPU belum? Yang sudah menggunakan penggunaan blockchain itu di salah satu bagian dari Amerika pada pemilu lalu. Kalau Amerika itu kan setiap daerah boleh menentukan metodenya sendiri ya. Itu sudah digunakan voting dengan menggunakan basis blockchain. Lebih enak dan juga meminimalkan resiko ya, Mas Ryan ya. Selalu ada, hidup ini selalu ada trade off ya. Artinya ketika dikatakan positif ada negatif positif ya. Tapi yang jelas itu menjadi jauh lebih hemat. Dan yang kedua, transaksi pada blockchain itu kan adalah nirsangkal, tidak bisa disangkal ya. Maka itulah keunggulannya gitu. Ya, yang ketiga ya membangun ekosistemnya, belum lagi network mana yang mau dipakai. Oh, di Indonesia kan pasti kan perang birokrasi ya. Oh, nggak bisa pakai jaringan Ethereum, kita kan membuat jaringan kita sendiri misalnya gitu dah.
Siapa yang suruh bikin jaringan itu? Berapa nilai proyeknya? Nah, jadi masalah baru tuh di sana gitu. Kalau ngomongin anggaran, ini semangat ya kayaknya. Oh iya, tiba-tiba ngegas kita. Ya coba tolong kita dijadikan konsultan gitu loh. Iya, boleh lah. Ngelamar ke KPU masih 2 tahun lagi kok. Bisa open kok. Tenang aja. Knowledge ada, sertifikasi cukup. Nah, tuh, kan? Jualan sendiri ya berarti ya. Oke, Mas. Ini ada beberapa komentar, tapi waktu kita nggak cukup banyak. Saya pilihkan aja ya yang relevan dengan tema kita ya. Oh, ini klasik pertanyaannya dari Bapak atau Ibu Kartono. Apa iya katanya cryptocurrency itu ada harga naik dan juga turunnya, Mas? Saya baru dengar. Mohon penjelasan. Oke. Harga kripto naik dan turun apa iya? Coba aja lihat harga Bitcoin tiap hari naik apa turun. Iya, pasti naik dan turun loh. Kan sebenarnya ketika sesuatu ada yang membutuhkan dua belah pihak atau lebih membutuhkan, pasti kan akan ada pertukaran ya. Ya, Mas Daryl lagi butuh duit, saya lagi mau invest, maka Mas Daryl jual ke saya beli. Saya lagi ngebet banget sama sesuatu, saya berani beli lebih mahal, berarti bisa terjadi kenaikan harga. Itu kan pasti akan terjadi. Hukum permintaan dan penawaran akan terjadi pada sesuatu yang dinilai memiliki nilai bagi lebih dari satu orang kan. Economical cycle ya. Iya, betul seperti itu. Oke, Mas, kita ambil konklusinya, silakan. Ya, baik ya. Jadi cryptocurrency dan tentunya menurut saya bukan hanya bicara mengenai kripto ya, karena kalau bicara mengenai cryptocurrency nanti kita jadi salah paham. Sebenarnya yang paling penting itu adalah mengenal daripada fungsi-fungsi dasar dari blockchain itu sendiri, dan pada akhirnya cryptocurrency adalah produknya. Nanti dari sana kita jadi bisa menilai manakah yang memang menarik dan memiliki alasan lebih untuk harganya bisa mengalami kenaikan dibandingkan bukan sebuah spekulasi biasa. Dan juga dunia cryptocurrency ini memang benar mengalami turbulensi dengan cepat karena dunianya semuanya koneksi secara online, 100% barangnya tidak ada secara fisiknya secara langsung, maka turbulensinya itu bisa dengan cepat langsung kita rasakan walaupun baru kejadian berita buruknya di satu titik di dunia manapun yang ada gitu ya, itu akan langsung bisa nyampe ke kita. Dan juga terkait dengan yang namanya teknologi ini berkembang dengan cepat, walaupun usianya baru 14 tahun, namun karena ini basisnya adalah era digital, maka perkembangannya menjadi sangat eksponensial. Better kita coba untuk belajar, jangan sampai kita mungkin terlewat, dan akhirnya kita jadi tertinggal untuk mempelajari ini. Ya repot sekali kalau misalnya tahun 2022 masih berpegang kepada penggunaan hanya SMS, mungkin sudah agak terlewat. Apalagi saya 2002 enggak, saya kalau kirim surat harus menggunakan merpati pos lah ya. Akhirnya kan jadi sangat terbelakang sekali gitu ya. Jangan sampai juga seperti itu yang menjadi catatan dari saya sih. Oke, baik. Nah, selain mungkin lewat program Smart Market Insight ini kita belajar banyak ya sebetulnya tentang investasi, kemudian juga beberapa hal yang jadi sebuah perhatian kita. Ini nggak lepas juga dari keterlibatan Mas Rian untuk mengedukasi lewat buku-bukunya. Nah, ini referensinya kemana Mas Rian untuk bisa langsung mendapatkan buku? Apakah lewat online atau mungkin juga langsung ke toko buku atau bagaimana? Iya, kalau misalnya mau bertanya mungkin karena saya sudah menulis 21 judul buku di Indonesia ya, kadang-kadang banyak yang tanya saya mesti mulai baca buku dari mana. Nah, mungkin kalau seperti itu case-nya ya bisa coba DM saya di Instagram. Tapi kalau misalnya mau cari buku-buku saya ya nama Ryan Filbert di toko buku Gramedia, biasanya satu rak penuh itu semua buku saya. Silakan nanti bisa ke sana ya, buku mengenai cryptocurrency. Saya judul buku ke-21 itu adalah strategi trading dan investasi pada cryptocurrency. Jadi silakan Anda juga bisa langsung datang ke toko buku terdekat di kota Anda. Oke, baiklah. Mas Ryan, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Kami doakan sehat-sehat selalu. Dan jangan lupa terus memberikan kontribusi yang baik dan juga literasi keuangan dan juga investasi yang luar biasa kepada Smart Business. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency.
atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.